Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama. Dan tidak lupa pula kita kirimkan selawat beriring salam kepada arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan mencoba membuat video tutorial pemetaan menggunakan QGIS dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu Quantum GIS atau QGIS? QGIS merupakan salah satu perangkat lunak Sistem Informasi Geografis atau kita singkat biasanya dengan SIG, berbasis open source dengan lisensi di bawah GNU General Public License yang dapat dijalankan dalam berbagai sistem informasi, sistem operasi. QGIS ini bertujuan untuk menjadi GIS yang mudah digunakan dengan menyediakan fungsi dan fitur yang sangat banyak. QGIS merupakan proyek dari open source Geopath Foundation atau QGIS, di mana tujuan awalnya untuk menampilkan data GIS. QGIS dapat dijalankan pada sistem operasi Linux, Windows, kemudian macOS, dan Android, serta mendukung banyak format dan fungsionalitas pengolahan data dan vektor, raster, dan database. Namun dalam hal ini hanya dijelaskan penggunaan QGIS pada platform Windows. Proyek pembuatan perangkat lunak ini sendiri dimulai pada Mei 2022 dengan nama proyek The Quantum GIS. Proyek yang sampai dengan saat ini kita kenal dengan nama QGIS. QGIS telah berkembang sampai dengan versi 3, di mana pada versi terbarunya ini QGIS menambahkan fitur-fitur yang terbaru, disertai dengan perluasan untuk informasi pemrograman dari rilis sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mengenal kelebihan dari QGIS itu tersendiri. Yang pertama, gratis. Gratis di sini, kita tidak membutuhkan biaya untuk proses instalasi dan penggunaan program. Yang kedua, bebas. Bebas berarti dapat menambahkan dan memodifikasi fungsi dari QGIS tersebut. Misalnya, teman-teman ingin menambahkan fitur yang ada di QGIS. Nah, itu dapat kita secara bebas untuk memodifikasinya. Tidak ada larangan ataupun kita harus meminta izin kepada pihak tertentu. Yang ketiga, terus berkembang. Terus berkembang ini karena tadi proyeknya open source, maka orang lain pun dapat berpartisipasi dalam mengembangkan QGIS ini. Yang keempat, ketersediaan dokumen, panduan, dan pertolongan. Dengan adanya pendukung panduan dan bantuan terhadap permasalahan tersedia secara online, baik itu di forum ataupun di media sosial lainnya, banyak sekali yang membahas tentang QGIS ini. Selanjutnya, yang terakhir, multi sistem operasi, di mana QGIS ini dapat berjalan di berbagai sistem operasi, misalnya di Linux, macOS, Windows, dan Android. Pada Android ini masih versi beta. Selanjutnya ada fitur dasar QGIS. Yang pertama, menampilkan data vektor dan raster dalam berbagai format dan proyeksi yang berbeda. Misalnya nanti ada PostGIS dan
SQLite, ada format vektor yang didukung oleh OGR library. Kemudian format raster didukung oleh format support dengan GDL library. Banyak sekali yang dapat library yang dapat disupport oleh QGIS. Kemudian aplikasi pemetaan dan pengelolaan data spasial yang dapat meliputi nantinya print compressor, overall panel, spatial bookmark, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dukungan membuat, merubah, dan ekspor data spasial. Nah, yang pertama misalnya digitasi untuk membuat layer vektor, fill dan raster, kalkulator, dan berbagai fitur plugin yang dapat kita gunakan. Yang keempat, analisis data spasial, map algebra, analisis trend, permodalan hidrologi, kemudian analisis jaringan, analisis spasial yang sudah dikemas dalam plugin. Yang kelima, di mana fitur yang terbaru yaitu publikasi peta melalui jaringan internet menggunakan web map service. Oke, mungkin hanya itu video pengantar tentang tutorial pengenalan QGIS. Untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara penginstalan dan menggunakan fitur-fitur yang ada di QGIS. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf, karena ini video pertama saya. Mungkin banyak kesalahan dalam pengucapan. Saya terlebih dulu mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.